Sebelum pembelajaran ini kita buka, ketua kelas silakan pimpin berdoa ya. Istidadan wa du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya absen dulu ya. Atas nama Husna Amelia hadir. Atas nama Cynthia Rona hadir. Atas nama Nanda Zahratul Aulia hadir. Atas nama Laviana Faretita hadir. Oke, sudah hadir semua ya untuk hari ini? Iya. Oke. Kemarin kita telah mempelajari sabdo normal pada akun-akun akuntansi ya. Siapa yang ingat di mana saldo normalnya aset? Berarti jika bertambah posisinya di debit. Jika berkurang posisinya di kredit. Oke, berarti masih ingat semua. Nah, setelah kita mempelajari saldo normal akun, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi pada jurnal umum. Ya. Kemampuan menjurnal adalah kunci kalian untuk belajar akuntansi. Jadi sebelum kita masuk ke pencatatan akuntansi lainnya, kalian harus bisa dulu jurnal umum, karena itu pencatatan pertama dalam siklus akuntansi. Ya. Contohnya, perusahaan mendapat pendapatan jasa sebesar 500.000 secara tunai. Apa yang akan bertambah? Pendapatan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis transaksi, mengidentifikasi bukti transaksi keuangan, dan menentukan pengaruhnya terhadap posisi debit dan kredit berdasarkan aturan saldo normal akun yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu setelah kalian mengidentifikasi, kalian mencatat secara kronologis, artinya mencatat secara berurutan transaksi yang terjadi pada hari itu atau terjadi pada periode tertentu, menyusun dan menginput data transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Saya jelaskan dulu ya jurnal umum itu seperti apa. Bisa disalin, saya mencatat di papan tulis dan bisa disalin di buku catatannya masing-masing ya. Sudah selesai mencatatnya? Sudah. Oke, bisa perhatikan papan tulis ya. Jurnal umum adalah tabel pencatatan atau formulir khusus yang dipakai untuk mencatat transaksi pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasannya. Jadi bentuk jurnal umum itu harus ada debit dan kredit. Jurnal umum itu fungsinya
kalau modal bertambah berarti kasnya bertambah. Saldo normal kas ada di debit, berarti kas masuk di kolom debit sebesar 5 juta. Ditulis di debit 5 juta. Setelah itu, setelah kas dimasukkan, kita butuh akun untuk menyeimbangkan. Jadi akun antara debit dan kredit itu harus seimbang. Setelah kas masuk, yang berpengaruh adalah modal, karena di keterangannya Nyonya Santi menyatakan modal. Modalnya berarti ada di debit atau di kredit? Di kredit, karena saldo normal modal jika bertambah itu ada di kredit. Oke, kita tulis. Sudah paham semua ya tentang mekanisme jurnal umum? Sudah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Kalian sudah memahami jurnal umum? Kita diskusikan bersama ya. Kita bentuk kelompok 4 orang. Akan saya kasih kartu transaksi. Coba kalian diskusikan satu kelompok. Boleh ada yang belakang? Pakai satu buku aja. Ini mau diskusi. Lihat tulisan. Gimana? Ada kesusahan? Ada. Ikut diskusi ya dengan ibu biar kita diskusikan bersama biar sama-sama paham. Oke, sama-sama paham juga. Kelompok satunya gimana? Aman? Aman. Waktu diskusi sudah habis, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Oke, setelah kita diskusi, biar kalian lebih paham lagi, saya kasih soal individu ya. Jadi setiap anak mengerjakan satu transaksi yang saya berikan. Iya. Izin bertanya, pemeriksaan raf itu apa wajib? Jika ada, wajib dicantumkan ya. Itu memudahkan saat kamu kasih ke buku besar nantinya. Jadi ya, karena buku besar itu ada kolom akun. Jadi nanti tinggal lihat akun itu yang dimasukkan ke buku besarnya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, jangan terus kerjakan. Ada yang susah? Iya. Yang mana? Oke. Untuk pembelian secara kredit itu masuknya di hutang. Karena kan kita tidak mengeluarkan kasnya pada hari ini. Jadi itu termasuk ke hutang. Masih belum paham? Makasih. Sama-sama. Oke, sudah
Sudah. Silakan Loviana, bisa dituliskan jawaban nomor 1. Yang lainnya diperhatikan ya. Iya. Silakan dijelaskan ke teman-temannya kenapa akun yang berpengaruh kas dan modal. Bisa Nah, jadi di soalnya itu Tuan Andi mendirikan usaha lalu dikilat yang menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal ke rekening bank perusahaan. Nah, jadi kan ini menyetorkan uang tunai sebagai modal awal. Jadi kasnya kan bertambah. Nah, mas bertambah ini di debit. Terus modalnya juga bertambah. Modal bertambah itu di kredit. Oke, good job Loviana. Oke, jawaban dan penjelasan yang sangat bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami apa sih itu jurnal umum. Iya. Kalian semua hebat banget. Dari penjelasan dan soal-soal yang sudah kita kerjakan bersama tadi, bisa kita simpulkan jurnal umum itu fungsinya untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Apapun itu harus dicatat pada jurnal umum, karena jurnal umum itu sebagai acuan kalian untuk lanjut ke siklus transaksi, siklus pencatatan selanjutnya. Apa yang paling sulit menurut kalian dari jurnal umum ini? Cara menentukan akunnya. Iya. Oke, cara menentukan akunnya. Mungkin kita bisa bahas lagi di pertemuan selanjutnya biar lebih paham lagi ya. Iya. Untuk pekerjaan rumah kalian, kalian catat 3 transaksi yang terjadi di sekitar kalian, atau mungkin kalian lagi beli-beli atau apa, boleh dicatat. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Iya. Silakan dibereskan bukunya.